Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan hari ini kita melanjutkan materi dari pertemuan hari Selasa kemarin ya. Selasa kemarin kita belajar tentang aturan sinus. Maka pada pertemuan hari ini kita belajar aturan kosinus. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian aturan sinus. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan aturan sinus. Anak-anak Bapak sekalian, kemarin, Bapak ulangi ya sekali lagi, kemarin kalau dia aturan sinus, misalkan yang ini adalah segitiga A, B, C, lalu panjang A-nya itu adalah ini, panjang B-nya adalah ini, dan panjang C-nya adalah ini. Maka ini rumusnya adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ya, anak Bapak, seperti ini. Masih ingat kan? Ingat, Pak. Oke, good. Lalu bagaimana dengan aturan kosinus? Nah, ini dia. Adapun pengertian aturan kosinus, ini dia. Aturan kosinus adalah teorema yang digunakan untuk menentukan panjang sisi depan suatu sudut dengan menggunakan hubungan dua panjang sisi pengapit sudut tersebut dan nilai kosinusnya. Jadi Bapak gambarkan seandainya segitiga ABC seperti ini. Jadi anak Bapak sekalian, ini dia. Digunakan untuk menentukan panjang sisi depan suatu sudut. Misalnya kalau kita tentukan yang ini, maka sisi depannya adalah ini A, dengan menggunakan hubungan dua panjang sisi pengapit. Maka pengapitnya ini dia, C dan B. Maka anak Bapak sekalian, dari gambar segitiga ini, diperolehlah aturan kosinusnya itu seperti ini. Jadi kita bisa lihat ini, anak Bapak sekalian, kalau dia menentukan panjang A, maka rumusnya ini, A kuadrat sama dengan, ini pengapitnya kan ini dia. Yang di sini adalah sudut A-nya, pengapitnya ini, B kuadrat dan C kuadrat, lalu dikurang dengan 2BC, cos alfa, berarti ini dia cos alfa yang di sini. Kalau dia menentukan panjang B, misalkan ini, berarti pengapitnya yang mana? Berarti dari sini dia. Ini dia A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC, baru cosnya adalah cos B. Berarti kalau di sini tentukan panjang B, maka cosnya cos B. Kalau dia menentukan panjang A, maka cosnya adalah cos alfa atau cos A gitu. Lalu kalau dia menentukan panjang C, maka cosnya adalah cos C atau cos gamma, ini dia. Pengapitnya apa? Kalau dia menentukan panjang C, itu adalah B dan A. Berarti sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos, ini dia. Cos C atau cos gamma. Bisa dipahami anak-anak Bapak sekalian? Bisa, Sir. Bisa ya? Beda sama aturan sinus kan? Oke, Bapak kasih contoh. Diketahui segitiga PQR dengan panjang sisi PQ, QR, dan PR berturut-turut ini, 5, 6, 7. Tentukan nilai cos sudut P. Berarti yang pertama, untuk menyelesaikan contoh soal ini, kita gambarkan segitiga terlebih dahulu. Berarti P, di sini Q, di sini R. Oke, kita bisa lihat panjang PQ. PQ-nya adalah ini, 5. Next, panjang QR. QR-nya adalah ini, 6. Ini dia. Lalu panjang PR-nya adalah ini, 7. Pertanyaannya adalah tentukan nilai cos P. Berarti di sini dia. Berarti kalau di sini tentukan nilai cos P, maka kita bisa pakai rumus P kuadrat. Berarti ini sama aja dengan panjang P
yang ini sama aja dengan panjang R, yang ini sama aja dengan panjang Q. Berarti P kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah dengan Q kuadrat dikurang 2RQ, lalu cos, ini dia, sudut P. Paham sampai sini, anak Bapak? Paham, Sir. Paham, Sir. Good. Oke, kita substitusikan P. P itu adalah 6 dikuadratkan menjadi 36 sama dengan R-nya adalah 5 dikuadratkan menjadi 25 ditambah Q-nya adalah 7 dikuadratkan menjadi 49 dikurang 2 dikali 5 dikali dengan 7 lalu cos sudut P. Maka ini 36 sama dengan 25 ditambah 49 berapa, Nak? 74, Sir. Oke. 74, Sir. 74 dikurang 2 kali 5 10 dikali 7 berarti 70 cos sudut P. Oke, ini kita pindahkan berarti jadi positif 70 cos P sama dengan 74 dikurang 36. Maka cos P itu sama dengan 74 dikurang 36. Berapa, Nak? Berapa, Nak? 28, Sir. 30? 38, Sir. Oke. 38 dibagi dengan 70. Sama-sama bagi berapa kita? Bagi 2. 38 dibagi 2 itu adalah 19. 70 dibagi 2 itu adalah 35. Oke, ini jawabannya. Apa jawabannya, Nak? C, Sir. Oke. Oke. Selanjutnya, oke kita bahas soal. Untuk soal nomor 1, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita gambar terlebih dahulu segitiga A, B, C. Panjang A-nya itu ini 2 akar 61 berarti di sini ya, Nak. 2 akar 61. Panjang B-nya di sini 10. Panjang C-nya 8. Yang ditanya adalah cos A. Berarti ini adalah panjang A, yang ini adalah C, yang ini adalah B. Rumusnya gimana, Nak? Ketika ditanya adalah nilai cos A. Yang ini yang ditanya. A A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kuadrat tambah dikurang C BC cos kuadrat A. dikurang 2BC cos A. A. Oke, good. Berarti ini A kuadrat. Ini 2 akar 61 dikuadratkan. Berapa itu? 4 kali 61, Sir. Berapa 4 kali 61? 244. 244. Sama dengan 10 kuadrat. Untuk B-nya 100 ditambah 8 kuadrat. Berarti 64 dikurang 2 dikali dengan 10 dikali dengan 8. Lalu cos A. Berarti ini 244 sama dengan ini 164 dikurang ini 20 kali ini kali 8 berarti 160 ya cos A. Maka 160 cos A itu sama dengan 164 dikurang 244. Maka cos A sama dengan 164 dikurang 244 berapa, Nak? Min 80, Sir. Oke, minus 80 per ini ya 160. Oke, selanjutnya yang ini habis sama-sama bagi 8 ya. Berarti Iya, minus Sir. 1 per 2. Setengah. Ada nggak jawabannya, Nak? B, Sir. B, Sir. Paham nggak? Soal nomor 1 paham nggak, Nak? Paham, Paham. Sir. Paham, Paham, Sir. Sir. Oke, good. Selanjutnya soal nomor 2. Oke, diketahui segitiga ABC. Ini dengan panjang sisi AC-nya 3, AB-nya adalah 2, dan sudut A 60 derajat.
Pertanyaannya adalah tentukan nilai cos C. Masih sama, kita gambarkan dulu segitiga sembarang. Berarti A, B, C. Selanjutnya AC 3 di sini, AB 2 di sini, lalu sudut A-nya itu adalah 60 derajat. Oke, yang ditanya adalah ini. Gimana cara jawabnya, Bapak sekalian? Udah pas itu gambarnya? Udah pas? Pas, Sir. Oke. Untuk menjawab soal ini, untuk langkah pertama, kita tentukan dulu panjang yang di sini. Panjang A-nya ini berapa? Karena kan sudut A ini diketahui. Berarti kita cari, maka rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC baru cos A. Yang ini adalah panjang B, yang ini panjang C. Berarti kita masukkan, A-nya kan belum dapat, berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat. B-nya adalah 3, berarti 9, ditambah dengan C-nya itu adalah 2, dikuadratkan, berarti 4, dikurang 2 dikali 3, dikali dengan 2. Lalu cos 60. Berarti ini A kuadrat sama dengan 13 dikurang 2 kali 3 itu 6 kali 2 berarti 12. Cos 60 berapa, Nak? Setengah, Sir. Oke, good. Setengah. Maka A kuadrat sama dengan, yang ini kan habis. Jadi 6. Berarti 13 kurang 6. Berapa 13 kurang 6? 7. 7, Sir. Oke, maka A-nya itu ambil yang positif, berarti akar 7. Maka dapatlah di sini A-nya itu adalah akar 7. Sampai sini jelas? Jelas, Sir. Oke. Selanjutnya langkah kedua. Kan yang ditanya cos C. Berarti rumusnya apa? Kalau ditanya cos C. B kuadrat sama dengan B Ya, kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB AB lalu cos. cos C. C. Cos C. Paham sampai di sini? Paham, Sir. Oke, good. C kuadrat, C-nya adalah 2, berarti 4, sama dengan A-nya adalah akar 7, dikuadratkan berarti 7, ditambah B-nya adalah 3, dikuadratkan menjadi 9, dikurang 2 akar 7 dikali dengan 3 cos C. Selanjutnya kan ini 4 sama dengan 7 tambah 9, 16. 16 dikurang 6 akar 7 cos C. Oke, selanjutnya 6 akar 7 cos C itu sama dengan 16 dikurang dengan 4. Maka cos C sama dengan, ini berarti 12 per 6 akar 7. Ada yang habis dibagi enggak, Nak? Ada, Ini ya, Sir. 12. 2. Oke, selanjutnya sama-sama kita kalikan akar 7, kita rasionalkan. Berarti cos C sama dengan, ini akar 7 kali akar 7, akar 49. Akar 49 kan 7, berarti 2 per 7 akar 7. Inilah dia. Ada nggak jawabannya, Nak? B, Sir. B, Sir. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada, Nak? Nggak ada, Sir. Tidak ada, Sir. Mudah nggak? Mudah, Sir. Yang lain mana yang lain? Kok nggak ada suaranya? Oke, selanjutnya soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya panjang AC, berarti ini yang ditanya. Maka rumusnya apa? Berarti AC, berarti gini. AC dikuadratkan sama dengan AB dikuadratkan ditambah BC dikuadratkan dikurang 2
kali AB kali BC lalu cos B. B. Betul kan, Nak? Betul, Sir. Oke. AC-nya itu yang ditanya, berarti AC dikuadratkan sama dengan AB-nya berapa? A, berarti A kuadrat ditambah 3A dikuadratkan berarti 9A kuadrat Kuadrat. dikurang 2 kali A dikali 3A lalu cos 120. Maka AC dikuadratkan sama dengan ini berarti menjadi, ini kan 1 tambah 9 berarti 10A kuadrat dikurang. Ini berarti 6A kuadrat dikali cos 120. Di kuadran berapa, Nak? Kuadran 2. 2, Sir. Berarti kuadran kedua asal saja tahu caranya, cos 120 itu cosnya negatif, kan asal saja. Kuadran kedua yang positif itu sinus. Berarti cos 180 dikurang berapa sama dengan 120? 60 ya? 60, Sir. 60. Maka cos 120 itu sama dengan negatif cos 60. Berarti cos 120 sama dengan negatif cos 60 berapa? Setengah, Setengah, Sir. Sir. Setengah, karena negatif berarti negatif setengah. Maka ini dikali dengan negatif setengah. Oke, selanjutnya AC dikuadratkan sama dengan, yang ini kan habis menjadi 3. Negatif kali negatif jadi tambah. Berarti ini jadinya 10A kuadrat ditambah 3A kuadrat, berarti 13A kuadrat. Maka AC sama dengan akar dari 13A kuadrat. Sama dengan, berarti A akar A akar 13. 13. Ada nggak A akar 13? B, Sir. Oke, good. Untuk soal nomor 3 ada pertanyaan anak Bapak sekalian? Nggak ada, Sir. Mudah ya? Ya, Sir. Oke, lanjut soal nomor 5. Bapak kira ini juga masih mudah. A dan B, ini ya, perhatikan gambar berikut. Ini segitiga ABC ya, segitiga ABC. A dan B adalah titik-titik ujung sebuah A dan B adalah titik-titik ujung sebuah terowongan yang dapat dilihat dari C, berarti dari sini ya, lihatnya. Sudutnya adalah, sudut C-nya, ini sudut C adalah 45 derajat. Apabila jarak CB-nya adalah P, lalu CA-nya adalah 2P akar 2, maka panjang terowongan, berarti panjang AB-nya, berapa panjang AB-nya? Berarti rumusnya apa? AB Kuadrat kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah BC Ya. kuadrat boleh dikurang CB kuadrat 2AC. boleh tambah CA kuadrat boleh ya. Dikurang 2 kali CB 2A kali CA lalu cos C. Gitu ya, cos Nak? C. Iya, Sir. Oke. AB-nya berarti ini yang ditanya. CB berapa atau BC? P kuadrat ya. P kuadrat Ini 2P akar 2 dikuadratkan untuk CA-nya atau AC. Berarti ini dikuadratkan 8P kuadrat 8P kuadrat. Dikurang 2 dikali dengan P dikali dengan 2P akar 2 lalu cos 45. Maka AB kuadrat sama dengan, ini berarti jadi 9P kuadrat dikurang. Berapa nih? 2 kali 2P kali akar 2 berarti 4P kuadrat 4P kuadrat akar 2. akar 2. Cos 45 itu? Setengah akar 2, Sir. Oke, setengah akar 2. Oke, selanjutnya AB dikuadratkan sama dengan, ini berarti 9P kuadrat. Yang ini dengan yang ini, akar 2 kali akar 2, itu kan 2, berarti habis sama ini ya. Iya, Sir. Oke, berarti tinggal dikurang 4P kuadrat. Kan gini. Iya, Sir.
Maka AB sama dengan akar dari 5P kuadrat. 5P kuadrat. Sama dengan, P akar 5, Sir. oke, P akar 5. Apa jawabannya, Nak? Sir. Mudah nggak soal nomor 4? Mudah, Sir. Mudah ya. Oke, next soal nomor 5. Diketahui segitiga ABC, panjang sisi BC 7, sisi AC adalah 6, sisi AB 5, dan nilai sin A. Berarti yang pertama, anak Bapak sekalian, masih sama. Kita gambarkan segitiga A, misalnya di sini B, di sini C. BC-nya itu 7. Ini, berarti ini sama saja dengan panjang A. AC-nya itu 6. Ini sama aja dengan panjang B. AB-nya itu 5. Ini sama aja dengan panjang C. Karena yang ditanya adalah sin A, berarti kan ini yang ditanya di sudut A ini. Berarti kita pakai rumus kosinus. Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC lalu cos A. Nanti setelah cos A-nya dapat, kita cari sin-nya, Nak. Bisa dipahami nggak? Bisa, Sir. Oke, kita lanjutkan ya. Berarti A kuadrat, A-nya adalah 7, berarti ini 49 sama dengan B-nya adalah 6, dikuadratkan 36, ditambah C-nya adalah 5, berarti 25, dikuadratkan, itu kan. Karena C-nya 5, dikuadratkan jadinya 25 ya, Nak. Lalu 2 dikali 6 dikali dengan 5, lalu cos A. Maka ini 49 sama dengan 36 ditambah dengan 25, berapa, Nak? 61, Sir. Oke, 61 dikurang 60 ya, 60 cos A. Berarti 60 cos A itu sama dengan 61 dikurang 49. Maka cos A sama dengan 61 dikurang 49 berapa, Nak? 12 ya? 12, Sir. 12 per 60. Sama-sama bagi berapa ini? 12, Sir. Bagi 12 berarti 1 1 per per 5. 5. Maka ini bisa kita cari dengan dua cara. Cara yang pertama gini, Nak. Misalkan kita gambarkan sudut segitiga siku-sikunya. Oke, misalkan di sini A, di sini B, di sini C. Disinilah sudutnya. Cos itu kan sisi datar per sisi miring. Berarti ini 1, ini 5. Kan gitu dia. Maka mencari BC-nya, aturan Pitagoras, berarti 5 dikuadratkan dikurang 1 dikuadratkan. Kan gitu kan, Nak? Maka BC sama dengan 25 dikurang 1. Maka BC sama dengan akar 24. Akar 24 itu berarti 2 akar 6. 2 akar 6, Sir. Berarti kita bisa cari sin A itu sama dengan depan per sisi miring. Ini kan 2 akar 6. Berarti 2 akar 6 per 5. Ada nggak jawabannya? B, Sir. Oke, good. Cara yang kedua, bisa kita gunakan pakai identitas trigonometri. Sin kuadrat A ditambah dengan cos kuadrat A sama dengan 1. Itu dia. Oke, kita bisa lihat sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Cosnya itu adalah 1 per 5, dikuadratkan berarti 1 per 25. Sama dengan, ini 1, 25 per 25. Maka sin kuadrat A sama dengan, kan 25 per 25 dikurang 1 per 25. Sama dengan, ini 24 per 25. 25. Oke, ini langsung ketika sin A sama dengan kan akar 24 per 25. Berapa jadinya akarnya? 2 per 5 akar 2 per 6, Sir. 5 akar 6. Itu cara keduanya. Kita kan udah belajar itu identitas trigonometri. Ada pertanyaan sampai di sini, anak Bapak sekalian? Nggak ada, Sir. Nggak ada, mudah kan? Ya, Sir. Iya, Sir. Lanjut atau sampai di sini saja, Nak?